Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Maria Agustina Lamatokan. Saya akan membagikan praktik baik pembelajaran pada kelas 9 mata pelajaran informatika di sekolah saya, SMP Negeri 3 Ile Ape Timur 1 Atap Hamahena. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Semangat lagi. Pagi, luar biasa. Pada pembelajaran ini, saya mengawali pembelajaran dengan salam pembuka, doa, serta menanyakan kabar peserta didik. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong memimpin kita dalam. Marilah kita berdoa dalam nama Selanjutnya, saya menyampaikan tema pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam proses pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu memahami prinsip dasar algoritma greedy. Kemudian yang kedua, menerapkan algoritma greedy dalam konteks permainan coklat. yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir strategis dan kritis peserta didik. Kemudian, saya memberikan stimulus berupa pertanyaan pemantik terkait materi algoritma greedy dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dalam situasi sehari-hari, apakah kamu pernah mengambil keputusan yang mencerminkan pendekatan greedy? Contoh, kalau kamu kerja ujian, itu kamu kerja soal yang lebih sulit atau yang lebih mudah gitu? Lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Supaya bisa cepat menyelesaikan pekerjaan. Soal-soalnya bisa diselesaikan lebih cepat. Setelah itu, saya memberikan pemahaman dasar atau materi mengenai algoritma greedy dari pengertian, ciri-ciri algoritma greedy, prinsip, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya pada pembelajaran kali ini. Saya menerapkan konsep algoritma greedy dalam permainan congklak untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam mempelajari algoritma greedy. Algoritma greedy ini dia untuk memecahkan masalah optimasi ya, dengan cara memilih solusi terbaik pada setiap tahapnya hingga mencapai solusi optimal secara keseluruhan. Itu konsep dari algoritma greedy. Kita itu bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi tanpa kita memikirkan dia punya resiko atau konsekuensi ke depannya. Gitu ya konsep dari algoritma greedy itu sendiri. Bisa mungkin bisa. Tahap selanjutnya, saya membagi peserta didik dalam 3 kelompok secara heterogen untuk mengerjakan LKPD yang diawali dengan permainan congklak untuk memecahkan masalah yang ada pada LKPD. Baca petunjuk di LKPD, sudah baca habis baru kita mulai permainan. Sekarang di depan sini ada coklat dan biji asal. Setelah menyelesaikan LKPD, peserta didik memanfaatkan perangkat Android dan internet sehingga jawabannya dibuat dalam bentuk PowerPoint dengan menggunakan aplikasi Canva dan hasil kerjanya dikirim melalui WA Group hingga ditayangkan di depan kelas untuk dipresentasikan. Oke, sekarang kita boleh melakukan sesi presentasi. Jadi kelompok pertama yang melakukan presentasi yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mengambil langkah greedy bisa memberi lawan kesempatan untuk memanfaatkan posisi yang diciptakan sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan serangan balik yang lebih efektif. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan algoritma greedy dalam permainan coklat. Yang pertama, keterbatasan visi jangka panjang. Permainan yang terlalu mengikuti strategi greedy
mungkin tidak memikirkan langkah-langkah ke depan. Ini dapat membuat mereka terjebak dalam situasi di mana mereka tidak memiliki pilihan yang baik di giliran selanjutnya. Apa saja strategi yang bisa digunakan? Strategi yang digunakan dalam permainan adalah yang pertama, pengambilan poin yang banyak. Kedua, mengabaikan strategi posisi. Yang ketiga, keterbatasan visi jangka panjang. Keempat, mendorong taktik lawan. Dan yang kelima, variasi. Sekian dan Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, keterbatasan perkembangan. Strategi grading fokus pada keuntungan besar, seringkali mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Ini bisa mengakibatkan posisi yang buruk di giliran berikutnya, yang dapat dimanfaatkan oleh lawan. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi kita sudah melaksanakan permainan dan juga sudah menyelesaikan LKPD dan melakukan presentasi di depan. Terima kasih. Selanjutnya sekarang itu Ibu mau kasih penegasan mengenai algoritma greedy, penerapan di dalam permainan komputer. Jadi penerapan algoritma greedy ini tidak hanya dalam permainan congklak, tapi dia tuh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hanya tidak semua masalah kehidupan kita bisa diselesaikan dengan algoritma greedy. Meskipun strategi greedy bisa memberikan hasil yang baik dalam beberapa situasi, tetapi tidak selamanya strategi greedy ini bisa memberikan situasi yang menguntungkan juga ya. Ada juga yang bisa merugikan. Sampai sini bisa Pak? Bisa Bu. Setelah memberikan penegasan terkait materi, saya mengajak peserta didik melakukan ice breaking. Kaki, kepala, pundak, pen. Kemudian saya bersama peserta didik membuat kesimpulan terkait pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu memberikan kesimpulan, Ibu minta dari kalian buat kesimpulan. Boleh? Bisa Bu. Siapa yang bisa buat kesimpulan? Saya Bu. Silakan. Algoritma greedy ini bisa bekerja dengan prinsip serakah, yaitu selalu memilih pilihan terbaik yang tersedia. Jadi itu tepuk tangan dulu. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi optimal. Secara keseluruhan, penerapan algoritma greedy dalam permainan congklak menggunakan wawasan tentang strategi pengambilan keputusan. Di akhir pembelajaran, peserta didik melakukan refleksi. Kemudian saya menutup pembelajaran hari ini dengan memberikan penugasan serta doa penutup. Saya merasa sangat senang dalam pembelajaran ini karena dengan belajar algoritma greedy, setiap masalah dapat memberikan solusi yang baik dan saya senang karena bisa bermain congklak. Saya merasa senang dalam pembelajaran hari ini dengan belajar algoritma greedy. Setiap masalah bisa menimbulkan solusi yang optimal. Hari ini sangat menyenangkan karena proses pembelajaran dapat mencapai tujuan dengan baik dalam penerapan algoritma greedy dalam permainan congklak. Jadi itu beberapa hasil refleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah semuanya senang dengan pembelajaran hari ini? Senang! Oke, tepuk tangan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu kasih tugas dulu ya. Jadi tugasnya itu pulang dan kalian belajar mengenai penerapan